Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aginta Misrani dengan NIM 210600001 dari Prodi Ekonomi Pembangunan UNP. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait model-model Fleming dan rezim Kurz. Yang mana video ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Makro 2 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Alphonse Satrianto SEME. Materi ini saya ambil dari buku Makroekonomi edisi ke-6 oleh Menkyu. Model-model Fleming. Asumsinya yaitu perekonomian terbuka kecil dengan mobilitas modal sempurna, yang mana asumsi ini memiliki arti tingkat bunga dalam perekonomian ditentukan oleh tingkat bunga dunia. Dengan adanya asumsi ini, maka dapat kita tuliskan sebuah rumus yaitu R sama dengan R Pasar barang dan kurva IS. Pasar barang pada model ini sama seperti model ISLM, namun dapat ditambahkan simbol baru untuk ekspor neto. Simbol baru disebabkan karena adanya asumsi bahwa R sama dengan R2, maka persamaan pasar barang atau IS dapat kita peroleh Y sama dengan C dikali Y dikurang T ditambah I dikali R2 tambah G ditambah N dikali E. Selanjutnya yaitu pasar uang dan kurva LM. Persamaan pasar uang di model Fleming sama seperti persamaan model ISLM. Namun karena adanya asumsi bahwa R sama dengan R bintang, maka M per P sama dengan L dikali R bintang dikali Y. Selanjutnya, perekonomian terbuka kecil dengan kurs mengambang. Kurs mengambang adalah kurs yang ditentukan oleh pasar dan dibiarkan berfluktuasi dengan bebas untuk menanggapi kondisi perekonomian yang sering berubah. Kurs akan selalu menyesuaikan untuk mencapai keseimbangan simultan di pasar barang dan pasar uang. Model-model Fleming, kebijakan fiskal atau small open economy. Jika pemerintah mendorong pengeluaran domestik dengan meningkatkan belanja atau memotong pajak, kebijakan fiskal ekspansioner itu menggeser kurva IS ke kanan, dapat dilihat pada layar, sehingga menaikkan nominal exchange rate, namun tidak menyebabkan pendapatan berubah. Nah, kebijakan fiskal ekonomi tertutup itu menaikkan pendapatan, sedangkan kebijakan fiskal ekonomi terbuka kecil dengan kurs mengambang pendapatan tidak naik dan juga tidak turun namun bersifat tetap. Terjadi perubahan aliran modal internasional dan efeknya terhadap perekonomian domestik. Nah, pada perekonomian tertutup, pendapatan naik sehingga tingkat bunga naik, sehingga pendapatan yang lebih tinggi dapat meningkatkan permintaan uang. Model-model Fleming dengan kebijakan fiskal kurs mengambang. Pada perekonomian terbuka kecil, ketika tingkat bunga akan naik melebihi tingkat bunga dunia R equilibrium, modal dari luar negeri akan masuk mengambil keuntungan dari tingkat bunga yang tinggi, mendorong suku bunga kembali ke R equilibrium. Dikarenakan investor asing harus membeli mata uang domestik, aliran modal mendongkrak permintaan terhadap mata uang di dalam negeri di pasar valuta asing sehingga mendongkrak nilai mata uang domestik. Apresiasi tersebut membuat mata uang domestik relatif mahal terhadap produk asing sehingga mengurangi ekspor neto. Nah, penurunan ekspor neto mengurangi dampak fiskal ekspansioner terhadap pendapatan. Berikutnya yaitu kebijakan moneter dengan kurs mengambang. Nah, dapat dilihat pada kurva, ekspansi kebijakan moneter menggeser kurva LM ke kanan sehingga menurunkan kurs nominal dan menaikkan pendapatan. Baik dalam perekonomian terbuka ataupun tertutup, kebijakan moneter menaikkan pendapatan, namun transmisi moneternya itu berbeda. Oke, mari kita bahas lebih lanjut terkait kebijakan moneter dengan kurs mengambang. Dalam ekonomi tertutup, jumlah uang beredar atau M naik, maka suku bunga turun. Karena suku bunga turun, maka investasi naik sehingga output naik. Dalam perekonomian terbuka tidak mungkin karena tingkat bunga ditetapkan oleh tingkat bunga dunia. Sedangkan dalam ekonomi terbuka, M atau jumlah uang beredar naik, maka suku bunga turun. Nilai ekspor menjadi naik sehingga pendapatan negara menjadi naik.
Ketika jumlah uang beredar menekan tingkat suku bunga, modal mengalir keluar karena investor mencari tingkat pengembalian lebih tinggi di negara lain, sehingga tingkat bunga domestik tidak lebih rendah dari tingkat suku bunga dunia pada equilibrium. Karena kebijakan investasi di luar negeri membutuhkan konversi mata uang domestik menjadi mata uang asing, sehingga aliran keluar modal membuat mata uang domestik menjadi terdepresiasi. Nah, depresiasi ini menaikkan net ekspor karena barang-barang domestik relatif lebih murah dibandingkan barang luar negeri, sehingga menaikkan pendapatan. Nah, tadi kita sudah membahas terkait kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dengan kurs mengambang. Selanjutnya kita masuk kebijakan perdagangan dengan kurs mengambang. Kebijakan perdagangan seperti kuota impor atau tarif impor tidak akan mengubah pendapatan. Nah, pergeseran kurva net ekspor mengakibatkan peningkatan pada Y dan memicu kenaikan tingkat bunga. Modal asing dapat merespons, menyebabkan tingkat bunga kembali ke equilibrium. Kurs mengalami apresiasi, menurunkan net ekspor, dan mengembalikan Y pada posisi awalnya. Jadi kesimpulannya, net ekspor dikali E sama dengan Y dikurang C dikali Y dikurang T dikurang I dikali equilibrium dikurang Y atau belanja pemerintah. Karena tidak mempengaruhi pendapatan, konsumsi, investasi, dan pendapatan pemerintah, kebijakan perdagangan tidak mempengaruhi neraca perdagangan. Meskipun kenaikan ekspor menaikkan net ekspor, namun kenaikan kurs mengurangi net ekspor dalam jumlah yang sama. Nah, jika tadi kita membahas tentang kurs mengambang, selanjutnya kita membahas model Mundell-Fleming dengan menggunakan kurs tetap. Dalam kurs tetap, kurs yang berlaku ditentukan oleh bank sentral. Bank sentral akan selalu membeli dan menjual mata uang domestik untuk mempertahankan kurs yang diumumkan. Nah, yang pertama itu kebijakan fiskal kurs tetap. Pada kurva tersebut, kebijakan fiskal akan menggeser kurva IS ke kanan. Tetapi karena bank sentral siap mempertukarkan mata uang domestik dengan mata uang asing pada kurs tetap, pialang dengan cepat menanggapi dengan menjual mata uang asing ke bank sentral sehingga menyebabkan ekspansi moneter secara otomatis. Selanjutnya kebijakan moneter dengan kurs tetap. Dengan menetapkan kebijakan moneter seperti membeli obligasi dari masyarakat, akan menggeser kurva LM ke kanan yang akan menurunkan kurs. Namun karena bank sentral bertugas memperdagangkan uang asing dan domestik, dan pialang dengan cepat menanggapi perubahan sehingga menyebabkan jumlah uang beredar kembali ke posisi awalnya. Jadi kebijakan moneter tidak berpengaruh di bawah kurs tetap. Jenis kebijakan moneter di bawah kurs tetap itu memutuskan tingkat di mana kurs itu akan tetap. Nah, ada terdapat dua jenis kebijakan moneter. Yang pertama devaluasi atau penurunan nilai mata uang, yaitu menggeser kurva LM ke kanan, memperbesar ekspor neto dan meningkatkan pendapatan. Dan yang kedua yaitu revaluasi, yaitu penaikan nilai mata uang dengan cara menggeser kurva LM ke kiri dengan mengurangi ekspor neto dan mengurangi pendapatan. Selanjutnya yaitu perbedaan tingkat bunga. Sejauh ini, analisis kita mengasumsikan bahwa tingkat bunga perekonomian terbuka kecil sama dengan tingkat bunga dunia, yaitu R sama dengan R equilibrium. Namun, bagaimana jika tingkat bunga perekonomian terbuka kecil berada di atas tingkat bunga dunia? Nah, pengembalian lebih tinggi akan menarik dana pinjaman dari luar negeri, membuat tingkat bunga domestik kembali turun. Sehingga sebaliknya, jika tingkat bunga domestik di bawah tingkat bunga dunia, maka penduduk domestik akan meminjamkan dana keluar untuk mendapat pengembalian lebih tinggi, membuat tingkat bunga domestik kembali ke atas. Nah, akhirnya tingkat bunga domestik ini sama dengan tingkat bunga dunia. Risiko negara dan ekspektasi kurs. Mengapa logika ini tidak selalu berlaku? Nah, ada dua alasan mengapa tingkat bunga berbeda di berbagai negara. Yang pertama itu risiko negara. Ketika investor membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat atau memberi pinjaman pada perusahaan Amerika Serikat, mereka yakin mereka akan dibayar beserta dengan bunga. Sebaliknya, di beberapa negara yang kurang berkembang, muncul ketakutan bahwa kemelut politik akan mengganggu pelunasan pinjaman.
Peminjam di negara-negara tersebut sering harus membayar tingkat bunga lebih tinggi untuk mengkompensasi resiko. Yang kedua itu ekspektasi kurs. Misal orang berharap pound sterling Inggris turun terhadap dolar Amerika Serikat. Pinjaman dalam pounds akan dibayar dengan mata uang yang nilainya lebih kecil daripada pinjaman dalam dolar. Untuk mengkompensasi penurunan yang diharapkan pada mata uang Inggris, tingkat bunga di Inggris akan dibuat lebih tinggi daripada tingkat bunga di Amerika Serikat. Perbedaan tingkat bunga dalam model Mundell-Fleming. Untuk memasukkan perbedaan tingkat bunga ke dalam model Mundell-Fleming, kita asumsikan tingkat bunga di perekonomian terbuka kecil ditentukan oleh tingkat bunga dunia ditambah premi risiko 0. R sama dengan R equilibrium ditambah 0. Premi risiko ditentukan oleh risiko politik karena memberi pinjaman di sebuah negara dan perubahan yang diharapkan pada kurs real. Kita anggap premi risiko 0 sebagai variabel eksogen. IS sama dengan Y sama dengan C dikali Y dikurang T ditambah investasi dikali R equilibrium ditambah 0 sama ditambah pendapatan pemerintah ditambah net ekspor. Sedangkan LM sama dengan M per P. Untuk tiap kebijakan fiskal, kebijakan moneter, tingkat harga, dan premi risiko yang ada, dua persamaan ini menentukan tingkat pendapatan kurs yang menyeimbangkan pasar barang dan pasar uang. Ada 3 alasan mengapa pada prakteknya kenaikan besar pendapatan tidak terjadi. Alasan pertama, bank sentral mungkin ingin mencegah depresiasi besar pada mata uang domestik dan karena itu bisa merespons dengan menurunkan jumlah uang beredar atau M. Kedua, depresiasi pada mata uang domestik bisa tiba-tiba meningkatkan harga barang domestik, menyebabkan kenaikan tingkat harga keseluruhan. Ketiga, ketika beberapa peristiwa meningkatkan premi risiko negara nol, penduduk negara itu mungkin menanggapi dengan meningkatkan permintaan uang mereka untuk setiap pendapatan dan tingkat bunga. Karena uang adalah aset yang paling aman, ketiga perubahan ini akan cenderung menggeser kurva LM ke kiri yang tidak hanya mendorong penurunan kurs, tetapi juga cenderung menekan pendapatan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi model Mundell-Fleming dan rezim kurs. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.